Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini. Nah, di sini saya akan membahas tentang soal-soal tes PPS Pemilu tahun 2024 berdasarkan kisi-kisi soal. Yang menjadi kisi-kisi untuk tes PPS Pemilu tahun 2024 ini diantaranya ialah tes wawasan umum atau menyangkut tentang masalah kenegaraan. Kedua, materi yang berkaitan tentang pemilu. Ketiga, materi tes TKP. 4, PKPU tahun 2017 sampai dengan sekarang. Nah, untuk lebih mudahnya kita pahami, jadi di sini saya mengkelompokkan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan kisi-kisi tersebut. Dan yang pertama, kita bahas dulu soal-soal yang berkaitan tentang tes wawasan umum atau kenegaraan. Adapun pertanyaan pertama, berikut kelompok-kelompok para pejuang menjelang kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali A. Kelompok Sultan Syahrir, kelompok Khairul Saleh, C. Kelompok Soekarno-Hatta, D. Kelompok Diponegoro. Jadi di sini yang menjadi kecuali ya menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, yakni D. Kelompok Diponegoro. Pertanyaan kedua, salah satu bentuk hak membela negara bagi warga negara Indonesia yaitu A. Mempertahankan wilayah NKRI, B. Mewujudkan perilaku tertib dalam masyarakat, C. Memperoleh pendidikan, D. Ikut serta dalam menjaga keamanan masyarakat, E. Berpegang teguh pada pedoman Pancasila. Adapun jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 2 ialah C. Memperoleh pendidikan. Jadi merupakan salah satu hak membela negara bagi warga Indonesia, yakni dengan memperoleh pendidikan. Kemudian pertanyaan nomor 3, Diskrit Presiden 5 Juli 1959 diantaranya menyatakan tentang A. Berlakunya UU DS 1950, B. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, C. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, D. Berlakunya Undang-Undang RIS. Dan jawaban di sini untuk nomor 3 ialah C. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pertanyaan nomor 4, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 telah diubah di dalam Perpup nomor A. nomor 1 tahun 2022, B. nomor 2 tahun 2022, C. nomor 1 tahun 2022, D. nomor 2 tahun 2020. Jadi jawaban untuk pertanyaan nomor 4 ini ialah A. nomor 1 tahun 2022. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 5. Esensi dari hak bela negara bagi masyarakat Indonesia adalah menjaga A. nilai Pancasila, B. kesatuan suku bangsa, C. keberlangsungan hidup bangsa dan negara, D. wilayah dari serangan pemberontakan. Jadi dan E. kemerdekaan dan kedaulatan negara. Dan jawaban di sini untuk pertanyaan nomor 5 ialah A. nilai Pancasila. Kemudian nomor 6. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahannya adalah pembukaan batang tubuh pasal-pasal, B. pembukaan GBHM batang tubuh pasal-pasal, C. pembukaan dan pasal-pasal, D. pembukaan pasal-pasal aturan peralihan, E. pembukaan bab-bab ayat-ayat. Dan jawaban untuk pertanyaan nomor 6 ialah C. pembukaan dan pasal-pasal. Kemudian pertanyaan nomor 7. Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa didudukan sesuai dengan harkat, martabat, dan kodratnya merupakan esensi dari nilai Pancasila. A. Religius, B. Humanitas, C. Nasionalitas, D. Sosialitas, E. Sovereinitas. Jadi jawaban di sini ialah B. Humanitas. Kemudian untuk pertanyaan nomor 8. Dalam sistem demokrasi Pancasila di Indonesia, lembaga negara mana yang berhak melakukan impeachment? A. DPR, B. DPRD,
C. Presiden, D. MK, dan E. MPR. Adapun jawabannya ialah E. MPR. Selanjutnya nomor 9. Kewenangan konstitusi yang diberikan Presiden dalam pemberian gerasi amnestis, rehabilitas, dan aborsi dikenal dengan A. Hak prerogatif, B. Hak eksekusi, C. Hak inisiatif, D. Hak kepala pemerintah, dan E. Hak kepala negara. Dan jawaban di sini yang benar ialah A. Hak prerogatif. Selanjutnya pertanyaan nomor 10. Perubahan Undang-Undang 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali perubahan. Perubahan pertama yaitu pada tahun A. 1998, B. 1999, C. tahun 2000, D. tahun 2002, dan E. tahun 2020. Jadi di sini untuk perubahan pertama yaitu B. tahun 1999. Kemudian pertanyaan nomor 11. Di dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai A. dasar negara, B. dasar kenegaraan, C. dasar beragama, D. dasar ketatanegaraan, E. dasar hukum. Jadi yang benar di sini ialah A. dasar negara. Selanjutnya pertanyaan nomor 12. Dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai A. sumber dari negara sumber hukum, B. hukum tertinggi di Indonesia, C. hukum tertulis tertinggi di Indonesia, D. setingkat dengan Undang-Undang Dasar 1945, E. pandangan hukum. Jadi jawabannya ialah A. sumber dari negara sumber hukum. Selanjutnya kita cukupkan dulu untuk kisi-kisi materi wawasan umum. Jadi di sini kita masuki kisi selanjutnya, ini materi yang berkaitan tentang pemilu. Adapun pertanyaan yang pertama, 1. Pemilu pertama diselenggarakan di masa pemerintahan Orde Baru adalah pemilu tahun 1955, pemilu tahun 1971, pemilu tahun 1999, pemilu tahun 2004, dan jawaban di sini ialah B, yakni pemilu tahun 1971. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 untuk materi yang berkaitan dengan pemilu. 2. Seluruh tahapan pemilu merupakan objek pengawasan. Setiap penyimpangan harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antaranya, penyimpangan berikut manakah yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan? A. Memasang tanda gambar di tempat terlarang, B. Memberikan keterangan tidak benar dalam proses pendaftaran, C. Melakukan kampanye pada waktu yang salah, D. Berkampanye dengan melanggar lalu lintas, E. Mengubah hasil perhitungan suara. Nah, jawabannya ialah E. Mengubah hasil perhitungan suara. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Sumber anggaran penyelenggaraan pemilihan umum adalah A. APBD, B. APBN, C. Partai politik, D. Pasangan calon, dan jawaban di sini ialah B. APBN. Selanjutnya pertanyaan keempat. Kepanjangan dari PPS adalah petugas pemilihan sementara, B. petugas pemungutan suara, C. panitia pemungutan suara, D. panitia pemilihan suara, dan E. semuanya benar. Jadi di sini jawabannya ialah C. panitia pemungutan suara. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Laporan dana kampanye disampaikan peserta pemilu kepada A. Partai politik, B. DKPP, C. Bawaslu, D. KPU, dan jawaban di sini ialah D. KPU. Jadi laporan dana kampanyenya disampaikan kepada KPU. Selanjutnya pertanyaan nomor 6. Penyelenggaraan pemilu di tingkat desa dilakukan oleh A. Pantarlih,
B. KPPS, C. PPS, D. PPK dan PPS. Jawaban di sini yang benar ialah C, yakni PPS. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 7. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. A, B, dan C semuanya benar. Jadi jawaban di sini ialah D, yakni A, B, dan C semuanya benar. Kemudian pertanyaan nomor 8. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat ... bulan sebelum hari pemungutan suara. A. 24, B. 25, C. 22, D. 21, dan E. 20. Jadi jawabannya di sini ialah E, 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Selanjutnya pertanyaan nomor 9. Berikut ini adalah asas pelaksanaan pemilu. A. Mandiri, jujur, adil, bebas, dan rahasia. B. Langsung, umum, bebas, dan rahasia. C. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. D. Langsung, umum, bebas, rahasia, dan berintegritas. Jadi jawabannya ialah C. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pertanyaan nomor 10. Berapa jumlah anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, dan PPS? A. 9, 7, 5, 5, 4, 3. B. 11, 7, 5, 5, 3. C. 7 atau 5, 5 atau 7 atau 5. C. 7, 5, 5 atau 7, 5, 5, dan 5. D. 9 sampai 5 atau 3 sampai 5 atau sampai 3. E. 7 sampai 5 atau 7 sampai 3 atau 5 sampai dengan 5 atau 3. Jadi jawabannya di sini ialah E, yakni 7 sampai dengan 5 atau 7 sampai dengan 3 atau 5 sampai dengan 5 atau 3. Selanjutnya pertanyaan nomor 11. Berapa banyak pengawas pemilu yang berada di tingkat kelurahan atau desa menurut Undang-Undang Pemilu? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, dan jawabannya ialah A, yakni 1. Kemudian pertanyaan nomor 12. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar A. Kesamaan suku dan agama, B. Kesamaan daerah atau wilayah tempat tinggal, C. Kesamaan kehendak dan cita-cita, D. A, B, dan C semuanya benar. Dan jawabannya di sini ialah C. Kesamaan kehendak dan cita-cita. Oke, cukup di sini dulu kita bahas materi tentang soal PPS. Sebelumnya saya minta tolong untuk klik subscribe, like, dan komennya. Dan sekian, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.